yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada 2 orang yang sedang berseteru. Baginda Raja, daripada Nabi ingin masuk ke persidangan, dan mengumpulkan semua tawanan mereka. Saya minta Baginda, mohon Baginda bisa memberi kesempatan ini. Saya sudah memenuhi masa panen, dan sekarang saya tidak bisa memenuhi. Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya akan merusak pertandingan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian Nabi Daud memutuskan pemilik domba harus menyerahkan pertanyaan sebagai hukuman rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran. Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan yang mana akan pemilik kebun. Domba itu bisa merusak dan diambil semua. Pemilik domba juga harus memperbaiki dan rusak seperti semula. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mewakili pihak dan menjaga, kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat di rakyat dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah SWT mengangkat Nabi Sulaiman sebagai Nabi dan Rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menunjukkan semua makhluk lain seperti burung, angin, hingga yang salju di bawah kata Nabi Sulaiman. Sulaiman melakukan perjalanan kiamat, ia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Ia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung saja yang tidak hadir.
Kenapa aku tidak melihatmu yang kecil? Aku pasti akan mengumpulnya dengan siksa yang berat, kecuali dia membuat alasan yang jelas. Tak lama kemudian, burung pun datang dengan rasa ketakutan. Dia khawatir mendapatkan dukungan dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia menerima Bilqis dari kerajaan Saba dan akhirnya melakukan dosa besar. Mereka semua menghadap pada matahari. Wahai matahari yang agung, limpahkanlah rahmatmu, jadikan negeri ini lebih nikmat dan lebih kuat. Nabi Sulaiman tidak akan berjalan. Untuk membuktikannya, dia pun mengirim sebuah surat kepada Ratu Bilqis. Bilqis pun menerima surat itu dan mengabarkannya ke kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajaran untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah SWT. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman. Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihat apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak. Bilqis mendengar rencana itu tidak segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah pada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan dibawakan melalui sungai-sungai yang jernih. Nabi sudah menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Karena utusan Ratu Bilqis terserah dari pemegangan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi terbuka memotorisasi pasukan yang begitu banyak. Mereka berdatang-datang menyampaikan hadiah terkesan dari sang ratu. Tapi Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata, Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu. utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman akan mengambil bala tentara ke sini. Jika raja tidak memiliki perintahnya, beliau meminta raja untuk datang sendiri dan menyerahkan diri. Bagaimana kekuatan mereka? Mereka sangat kuat, Ratu. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat. Apakah tujuannya untuk dalam bulan kepolisian ini kita semua? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa bergerak mati. Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat. Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sifat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa dipanggil oleh sang ratu, dia pun selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, dia pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Bilqis apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis, dan Bilqis menjawab, Saya mau kemana? Nabi
Sulaiman mengajarkan bersyukur kepada Allah SWT atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.